Shalom, puji syukur, bersyukur kita bisa bertemu kembali. Dan pada hari ini, mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 5, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Kita akan bersama-sama belajar tentang menjadi pengikut Yesus yang setia, karena engkau yang menyuruhnya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara yang terkasih, ikut juru selamat pasti pasti selamat. Ikut juru selamat pasti selamat. Tahu tentang Allah yang benar. Dan di sini Tuhan Yesus mengajak orang percaya untuk mengikut Dia supaya beroleh anugerah keselamatan. Hidup dengan memprioritaskan segala hal bagi Dia berarti memprioritaskan yang bernilai kekekalan. Seringkali Yesus mengajar dengan penjelasan jasmani yang diarahkan ke yang rohani. Karena itu kita harus rajin menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak-Nya. Hanya firman Tuhan yang mengubahkan, hanya firman Tuhan yang kekal. Di sini Tuhan Yesus mengajar tentang bagaimana seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kalau kita lihat dari Lukas 5 ayat 1 sampai 13 ini, konteksnya adalah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi di sini menggambarkan bahwa Yesus berbicara kepada orang banyak di tepi Danau Genesaret. Karena banyak orang yang mengejarnya, ia naik ke sebuah perahu yang milik Simon dan meminta Simon untuk mendorong perahu tersebut keluar sedikit dari pantai agar ia bisa berbicara dengan lebih jelas kepada orang banyak. Pertama kali yang bisa kita renungkan adalah Allah melihat. Ayat 2 kita bisa mengetahuinya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Saudara yang kasih, Allah maha melihat. Allah melihat segalanya.
Ini yang sering dilupakan orang, bahkan banyak dilupakan oleh orang percaya, sehingga bisa jatuh berkali-kali pada dosa yang sama dan kesalahan yang sama. Misalnya korupsi, ya korupsi terus sebelum tertangkap. Berzina, berzina terus selama belum ketahuan orang. Menipu, menipu terus selama itu menguntungkan dirinya dan sebagainya. Mereka tidak mendapatkan ikan ya, kita lihat di situ di ayat 2. Perhatikan di sini bahwa Tuhan melihat dua perahu di tepi pantai. Karena tidak mendapatkan hasil, mereka menepi. Namun perhatikan baik-baik di sini bahwa sekali lagi Tuhan melihat. Tuhan itu maha tahu. Dan saat ini pun Tuhan melihat dengan jelas apa yang sedang saudara alami. Mungkin saudara saat ini juga sama seperti nelayan-nelayan itu. Sudah bekerja keras, mati-matian, tidak mendapatkan hasil, gagal dalam bisnis, usaha pekerjaan, gagal dalam pelayanan ataupun studi dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan melihat apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sekarang kita membahas tentang hal memberitakan dan mendengarkan firman Allah. Mendengarkan dan memberitakan firman Allah sangat penting di tengah dunia yang kacau balau ini. Ada begitu banyak beban hidup, problem, persoalan, kesukaran, dan kesesakan yang menghimpit orang percaya. Apa yang membuat sebagian gereja saat ini ramai? Apa yang banyak diberitakan saat ini? Banyak sekali yang memberitakan hanya hal-hal yang berbau jasmani. Hanya hal-hal yang memuaskan kebutuhan pribadi saat dan hal-hal yang berbau klinik. Jadi paling tidak ketiga hal inilah yang mudah memikat dan mempesona banyak orang-orang Kristen saat ini. Mereka addicted, kecanduan dengan hal-hal yang mengenakan, yang hanya menguntungkan diri sendiri. Lantas setelah semua terpenuhi, sudah terjawab, barulah mereka percaya. Nah, kita lihat di sini, apakah Kristus mengajarkan hal-hal yang menekankan demikian? Yang pertama, saudara-saudara, Yesus memberitakan firman Allah. Kalau Tuhan Yesus yang kumpulkan, tidak lain adalah untuk memberitakan firman Allah, supaya orang berdosa mendengar maksud dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberitakan hal-hal yang bernilai kekalan, bukan yang bernilai sementara atau fana, yang hanya mengenakan telinga. Karena itu kita yang sudah percaya ini senantiasa hendaknya merespon dengan mengarahkan segala sesuatu kepada hal-hal yang memuliakan Allah. Hidup bagi Tuhan, mengerjakan pertobatan, memberitakan Injil, mengerjakan amanat agung, dan memuridkan. Yang berikutnya adalah hal mendengarkan firman Allah. Perhatikan di situ bahwa orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kita renungkan sekarang, saudara datang ke gereja untuk apa? Dan dengan motivasi yang bagaimana? Apakah hanya sekedar untuk mencari dan mendapatkan penghiburan sesaat? Atau sekedar untuk mencari teman, relasi bisnis, atau apa? Apakah saudara juga seperti orang banyak itu, yaitu untuk mendengarkan firman Allah? Banyak orang yang mengerumuninya untuk mendengarkan firman Allah. Dan Yesus mengajar di dalam dan di luar rumah-rumah ibadat. Jadi bukan hanya di dalam saja, tetapi juga keluar, menjangkau jiwa-jiwa. Kita pun jangan hanya puas dengan mendengar firman Tuhan dari dalam saja setiap minggunya. Hanya kumpul-kumpul saja di dalam gedung-gedung saja, menikmati kenyamanan dan dinginnya AC gedung gereja. Tetapi juga mau diutus Tuhan, dipakai Tuhan keluar, menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Kristus. Kalau kita renungkan, capcay, ayam goreng, babi kecap, atau makanan sehat apapun,
itu untuk jasmani. Kita tahu itu baik untuk jasmani. Ya beberapa memang menimbulkan kolesterol dan sebagainya, ya. Tetapi firman Allah adalah makanan rohani orang percaya. Karena itu setiap orang percaya harus rajin menggali, membaca, dan merenungkan firman. Supaya mengerti maksud dan kehendak Allah. Firman Allah adalah satu-satunya standar kebenaran bagi orang percaya. Jadi bukan berkat-berkat, bukan tanda-tanda dan mujizat, bukan juga pengalaman-pengalaman betapapun itu spektakuler, ya, atau kesaksian-kesaksian. Tetapi satu-satunya standar kebenaran orang percaya hanya firman Allah. Kita lanjut sekarang. Di situ digambarkan ada dua perahu dan dia naik ke salah satu perahu dan mengajar. Dan di sini Yesus mengajar di tengah-tengah kaum nelayan yang sederhana. Yang mungkin diabaikan orang orang yang orang banyak pada saat itu karena mungkin kurang berpendidikan. Tapi Yesus mau naik ke salah satu perahu mereka yang mungkin bau dan kotor. Yesus menerima orang berdosa apa adanya. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Karena itu, saat firman diberitakan, Injil kabar baik ditawarkan, terimalah. Jangan menunda-nunda. Yesus memerintahkan ke tempat yang lebih dalam. Jadi kita harus merenungkan, ya, bahwa Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa. Maka jangan meragukan perintahnya, sekalipun itu mungkin tidak masuk akal buat saudara. Kita melihat, ya, bagaimana perjumpaan Simon dengan Yesus. Ketika Yesus telah selesai berbicara, ia meminta Simon untuk memancing di tengah-tengah danau. Awalnya Simon meragukan permintaan Yesus, tetapi ia taat dan menurutinya. Simon dan rekannya menangkap banyak ikan, bahkan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Tuhan Yesus adalah yang mempunyai segalanya. Dan kesannya ia mengajari nelayan bagaimana cara mencari ikan. Jadi ini sama saja dengan seperti mengajari bebek berenang, ya. Begitulah saat perintah Tuhan itu datang melalui firman-Nya. Kita harus taat, kita harus tunduk, kita harus patuh. Usaha lebih keras lagi dan keluh kesah Simon. Kita perhatikan, ya, bagaimana dia berkeluh kesah. Saudara-saudara, ada yang taat kepada Tuhan namun menggerutu, berkeluh kesah, atau berbantah-bantahan, berargumen kepada Allah terlebih dahulu. Dan di sini Tuhan mengajarkan untuk berusaha lebih keras lagi. Ayat 3, menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan Simon berargumen, sudah lelah seharian dan tidak dapat hasil. Sudah mau rehat, malah disuruh menolakkan perahunya lebih sedikit, lebih sedikit jauh dari pantai. Jadi tidak mudah memang kita kalau mau mentaati firman Tuhan. Dan seringkali memang bertentangan dengan logika kita. Simon berargumen sudah lelah seharian dan tidak mendapatkan hasil. Sudah mau rehat, sudah mau istirahat, sudah lelah seharian dan tidak dapat hasil sama sekali. Kira-kira kalau saudara dalam keadaan demikian, sikap saudara bagaimana? Kita tahu meskipun Simon seorang nelayan yang berpengalaman, ia tidak menangkap apapun semalaman. Dan pengalaman tak peduli bagaimanapun hebatnya, kalau tidak diberkati Tuhan, itu akan sia-sia. Kita memerlukan berkat Tuhan.
kita memerlukan belas kasihan Tuhan. Ia baru menangkap ikan setelah menuruti firman Yesus, setelah menuruti perintah Tuhan. Jadi ini menunjukkan imannya membuahkan hasil dengan ketaatan. Simon berkeluh kesah berargumen. Jadi sangat manusiawi ya kalau saat itu Simon berundel ataupun berargumen. Ini kelihatan jelas dari statementnya di ayat ke-5. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara pernah mengeluh kepada Tuhan demikian? Kami sudah kerja keras. Kami telah berusaha mati-matian, melayani mati-matian. Tetapi kami tidak membuahkan hasil atau membawa hasil. Sementara mereka yang tidak mengenal Tuhan kesannya kok diberkati, bahkan secara melimpah. Hidupnya sukses, lancar, mewah, berkelimpang harta. Dan kesannya hidup ini tidak adil. Lantas apakah saudara kemudian marah kepada Tuhan? Kecewa kepada Tuhan? Undur dalam pelayanan, berhenti beribadah, dan sebagainya? Kita akan melihat bagaimana sikap Simon menghadapi kondisi yang demikian. Di situ dikatakan bahwa Simon taat. Jadi ketaatan berlandaskan iman kepada juru selamat itu penting bagi orang percaya. Belajar dari Simon yang awalnya meragukan permintaan Yesus, namun ia taat dan menurutnya. Roh Kudus menggerakkannya untuk taat. Dari contoh ini kita dapat belajar untuk memiliki iman yang kuat dan taat kepada kehendak Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Lakukan saja perintah Tuhan. Dan kita lihat pengakuan dari Simon sendiri ya. Pengakuan diri Simon. Melihat keajaiban yang dilakukan Yesus, Simon menyadari bahwa Yesus bukan hanya seorang guru, tetapi juga Tuhan. Simon merasa tidak layak berada di hadapannya. Namun Yesus memberi perintah kepada Simon dan rekannya untuk menjadi pengikutnya. Ketaatan kepada Tuhan adalah jangan ditunda-tunda. Dia sungguh layak untuk dipercaya 100%. Sebab dia yang mempunyai segalanya. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Dan ketaatan Simon di sini karena Yesus sendiri yang mengontrol, yang mengendalikan hatinya, sehingga ia bisa taat. Satu statement Simon Petrus yang patut kita renungkan secara mendalam adalah ayat 5b. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Padahal Simon belum mengenal betul siapa dia. Dan seringkali kita tertutup, dibutakan oleh apa yang sudah kita kerjakan, namun tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian kita menjadi kecewa, putus asa, mungkin marah, dan menganggap hidup ini tidak adil. Dan sebagainya. Kemudian bertanya-tanya, mengapa orang yang tidak mengenal Tuhan bisa hidup mewah, sukses, dan berhasil dengan luar biasa? Saudara-saudara seharusnya bersyukur, bersukacita, dan giat hidup memuliakan Allah. Di sini Simon pergi dan melakukan apa yang Tuhan suruh. Ayat 4, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita gali satu-satu ya, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ada masanya Tuhan menyuruh kita ke tempat yang lebih jauh, ke tempat yang lebih dalam, yang mungkin kita pikir tadi kita sudah melakukannya. Tuhan meminta untuk melakukannya lagi, melewati tempat yang tadi, tapi lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Dan melakukannya dengan iman. Mungkin ini kesannya berat. Mungkin kesannya akan sia-sia karena kita sudah melakukannya dan tidak ada hasilnya. Kita sering lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa. Apapun yang Tuhan suruh, pergi dan lakukan. Sebab itu untuk kebahagiaan kita, untuk kesejahteraan kita.
Jangan mengeluh ataupun berlambat-lambat. Taat dan lakukan saja perintah Tuhan. Sekarang kita melihat menyoroti karena engkau menyuruhnya. Jadi di sini Simon berargumen ya. Bayangkan mereka adalah nelayan yang sehari-hari kerja menangkap ikan. Sedangkan Yesus yang ia tahu saat itu adalah anak tukang kayu. Kira-kira kalau itu saudara, matching enggak? Kebiasaan dari kebanyakan orang akan protes, minimal berargumen. Pada saat apa yang dihadapinya tidak sesuai dengan apa yang selama ini ia ketahui. Yang ia kuasai, yang ia alami, atau yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang sudah sering dikerjakannya. Tapi sekalipun demikian, Simon Petrus mau melakukannya. Kenapa? Perhatikan ayat 5. Lukas 5 ayat 5 ini berbicara tentang kegagalan yang tidak menghasilkan apa-apa, menjadi menghasilkan dengan melimpah di dalam Tuhan. Di sini Yesus melalui mujizat yang terjadi, memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Yesus memanggil mereka untuk hidup sepenuhnya mengikuti Dia. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan yang menyuruh, lakukan saja. Simon melakukan apa yang Tuhan suruh, bukan semaunya Simon Petrus sendiri. Tetapi ia melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Simon Petrus bisa saja beralasan bahwa mereka sudah semalaman bekerja, namun tidak menghasilkan apa-apa. Sudah lelah, sudah capek, disuruh ke tempat yang lebih dalam begitu, pasti butuh jala yang lebih besar untuk menangkap ikan. Dan ayat 5 kita melihat, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Jadi ini adalah contoh yang luar biasa dari Simon. Dari iman Simon yang mempercayai perkataan Yesus, firman yang hidup. Sekalipun ia mempunyai alasan-alasan rasional, ia tetap mentaati perintah itu. Dan beginilah seharusnya respon orang percaya. Dalam hal apapun itu, dalam bisnis, usaha, pekerjaan, studi, karir, mintalah hikmat, pertolongan, dan campur tangan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri. Orang percaya menebarkan jala sebanyak mungkin. Jadi sebagai orang percaya, tebarkan juga jala sebanyak mungkin kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Beritakan Injil kepada mereka. Berbagi hidup dengan mereka, menjadi penolong mereka, menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Mendoakan mereka dan memuridkan mereka. Lakukan baik apa yang saudara sudah terima dari Tuhan. Kerjakan itu sebaik mungkin. Semampu saudara. Dan di zaman ini, di mana kita sudah menikmati begitu banyak kebaikan Tuhan, seharusnya kita lebih giat, lebih sukacita, lebih semangat memuliakan Tuhan. Di zaman online seperti ini, memberitakan Injil menjadi lebih mudah dan bisa bermultiplikasi dengan mudah dan begitu cepat melalui sosial media, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter, dan lain-lain. Lebih mudah menjangkau orang dari berbagai tempat dan kalangan. Jadi manfaatkan, gunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan menyebarkan Injil firman Tuhan. Mari kita melakukan yang Tuhan perintahkan dan berbuah manis. Melakukan persis seperti apa yang Tuhan suruh. Ayat 6 katakan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka koyak. Jadi lakukan dulu persis seperti apa yang Tuhan suruh. Baru engkau boleh berharap penuh pada berkat-berkatnya. Jangan sampai doa puasa terus, tapi tidak melakukan apa-apa bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat di situ jalannya koyak.
Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka koyak. Dan di sini yang memerintahkan untuk ke perairan yang dalam adalah Yesus yang mempunyai segalanya. Saking banyaknya ikan yang ditangkap sampai perahu mereka hampir tenggelam. Kemanapun yang Tuhan perintahkan, taat. Percaya saja kepada Dia. Dia punya banyak cara dan solusi yang jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Kita lihat di situ ya, kemudian Simon mengajak teman-temannya karena perahunya hampir tenggelam. Saudara-saudara, kalau dapat berkat dari Tuhan, berbagilah. Biarkan saudara-saudara yang lain juga ikut sukacita merasakan berkat Tuhan. Jangan tamak, jangan pelit ataupun rakus. Berkat Tuhan bukan hanya untuk diri sendiri. Ayat 7 kita baca, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Pada saat saudara menerima berkat, apalagi berkat yang melimpah, berbagilah, share, beritakan juga kepada orang lain. Bukan hanya pada saat saudara mendapat berkat-berkat jasmani, tetapi juga di dalam hal rohani, yaitu keselamatan yang saudara terima. Bagikan juga kepada orang lain. Beritakan juga kepada orang lain. Ceritakan betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Sering kita melihat bagaimana Simon berdiri di hadapan Tuhan dan Juru Selamat. Dia sadar dosa. Oleh karena itu, kita melihat bahwa itu adalah hal yang wajar bahwa semua orang gemetar di hadapan Allah. Ayat 8 katakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Yang mendapatkan kasih karunia, sadar akan keberdosaannya, sadar betapa dirinya butuh juru selamat. Sementara mereka yang menganggap dirinya sendiri cukup baik atau bahkan lebih baik dari orang lain, sudah cukup benar, tidak sadar kalau dirinya orang berdosa dan butuh juru selamat. Yesaya 4 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Dalam bahasa aslinya kain bekas cemar perempuan yang begitu menyisihkan. Dari konteks ini, menunjukkan dan menyadarkan bahwa kita memang orang berdosa yang butuh juru selamat. Dan semua manusia tanpa terkecuali juga membutuhkan juru selamat. Simon Petrus sujud. Banyak orang yang sadar akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan setelah merasakan berkat Tuhan. Waktu berkat yang dinanti-nantikan itu belum turun. Biasanya sudah mengeluh, menggerutu, ataupun bersungut-sungut. Begitu berkat yang dinantikan tiba, orang Kristen seringkali lupa. Maka mulai dari sekarang, dikatakan ayat terakhir, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita harus ingat betapa tak berbatasnya kuasa Tuhan. Bukan alatnya, yang penting siapa yang memakai alat itu. Kalau Tuhan memakainya, tidak ada hal apapun yang mustahil. Karena itu relakan dirimu dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Dan mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Jadi ini kontras ya dengan pemuda kaya yang diminta, jualah dan ikutlah aku. Ini adalah tantangan menjadi pengikut Yesus. Ketika Simon, Yakobus, dan Yohanes mendapatkan undangan dari Yesus untuk menjadi pengikutnya, mereka meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi kita harus selalu siap untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikutinya dengan setia. Jadi seperti Simon, kita juga harus siap untuk meninggalkan segalanya
dan mengikuti Yesus dengan setia. Kita harus memiliki iman yang kuat dan taat pada kehendaknya. Ketika kita mengikuti Yesus, Dia akan memberkati hidup kita dan mengubahnya menjadi lebih baik. Mari kita menjadi pengikut Yesus yang setia dan memohon agar kita senantiasa dikuatkan setia mengikuti Dia sampai akhir. Yang pertama, untuk tidak takut. Ayat 10, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Andaikan kata-kata Yesus ini juga senantiasa meliputi kita setiap saat untuk tidak takut. Selalu kita ingat untuk tidak takut. Mungkin saat ini pelayanan saudara begitu berat, begitu menantang, begitu sukar, begitu dianggap remeh. Jangan takut. Kita melihat bagaimana mujizat dan mengangkatan adalah konfirmasi. Apa yang Simon Petrus alami, kemudian Yakobus dan Yohanes juga ikut Yesus menunjukkan bahwa mujizat itu terkait dengan salah satu rasul telah disahkan oleh dua rasul yang lainnya. Jadi ada konfirmasi. Dan mujizat yang demikian ini sah, patut dipercaya. Bukan kepada mujizatnya, tapi pada yang membuat mujizat itu. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus sendiri. Mujizat itu cukup untuk membuktikan kuasa ilahinya. Karena itu tidak ada alasan untuk bertanya-tanya lagi. Dan mereka langsung ikut Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sekali lagi kita perlu ketaatan penuh. Tidak bimbang ataupun ragu. Adalah aneh kalau orang yang mengaku percaya, mengaku yang sudah ditebus, lantas hanya berdiam diri dan tidak memiliki selera rohani untuk melayani, untuk memberitakan Injil. Melalui firman hari ini, kita memahami betapa pentingnya menjadi pengikut setia Yesus. Dan Lukas 5 ayat 1 sampai Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 mengajarkan kepada kita tentang ketaatan, tentang kerjasama, tentang mujizat, tentang misi pemuritan, tentang komitmen. Maukah kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan? Percaya kepada Dia, engkau akan menerimanya. Tuhan memberkati.